Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Febrianti. Video ini merupakan bagian dari modul ke-10 perkuliahan Kimia Dasar 1 dalam jaringan Prodi Teknik Industri yang disediakan oleh Telkom University. Di video ini ada dua bagian, yaitu kita akan bahas hukum termodinamika ke-0 dan ke-1 ya. Sekarang kita bahas hukum ke-0 dulu. Hukum ke-0 ini sebenarnya ditemukan paling akhir, tapi kenapa diberi angka 0? Karena hukum ini mendasari ketiga hukum lainnya yang ditemukan terlebih dahulu. Nah, jadi apa itu hukum ke-0? Nah, sebenarnya hukum ke-0 ini observasi ya. Jadi bunyinya gini, kalau ada dua objek yang terpisah dan dua objek tersebut memiliki kesetimbangan termodinamika. Jadi misalnya ada objek segelas deh, gelas ada 3, isinya air. Nah, tiga-tiganya ini memiliki kesetimbangan termodinamika. Maka mereka ini bertiga itu sebenarnya setimbang satu sama lain. Kalau misalnya kita ungkapkan dengan persamaan matematika, kalau A sama dengan B dan B sama dengan C, maka ya A pasti sama dengan C. Nah, itu sebenarnya hukum ke-0. Nah, implikasinya apa? Nah, kalau implikasinya ini dipakai untuk menciptakan termometer. Jadi misalnya yang A ini termometer ya. Termometer dipakai untuk mengukur suhu air di dua gelas yang berbeda. Nah, jadi ya suhu yang di termometer ini ya sama aja dengan suhu ini. Nah, kalau jadi aplikasinya di zaman dulu itu, kalau misalnya ada 3 sistem yang disimak secara termodinamika, maka sistem itu bisa diukur gitu. Sistem itu bisa terukur karena kenapa? Sama. Jadi misalnya termometer mengukur nggak diletakin di mana-mana, di udara terbuka aja. Nah, berarti angka yang ditunjukkan di termometer itu ya sama temperaturnya, itu kan temperatur ya. Temperaturnya itu sama aja dengan temperatur misalnya temperatur ketika kita di kamar yang dia setimbang secara termodinamika. Misalnya satu rumah, termometer kita letakkan di ruang tamu. Nah, kalau seandainya tidak ada AC nyala, tidak ada kipas nyala, ya semua ruang di rumah itu kondisinya sama, ya berarti suhu yang ada di ruang tamu, di kamar tidur, di dapur, nah itu sama semua gitu. Ketika semua ruangannya itu setimbang secara termodinamikanya itu jadinya diciptakan skala ya. Jadi kalau bisa terukur berarti bisa kita bisa menciptakan alat ukur. Nah, alat ukurnya di sini berkaitan dengan energi itu yang bisa diamati lewat temperatur ya. Jadi diciptakanlah termometer. Nah, jadi itu hukum termodinamika ke-0 yang sebenarnya itu pengamatan. Nah, sekarang kita ke hukum termodinamika ke-1. Apa itu hukum termodinamika ke-1? Ini sebenarnya lebih ke arah energi sama panas. Nah, bunyi aslinya termodinamika ke-1 itu jika ada sistem termodinamika dengan kondisi yang setimbang, dia itu akan memiliki satu fungsi keadaan yang namanya energi internal. Nah, di antara dua keadaan ini ya, dua keadaan state 1 sama state 2, ini yang awal, ini yang akhir. Nah, di antara dua keadaan awal dan akhir ini, perubahan energi internal itu setara dengan perbedaan aliran panas dari sistem.
dan kerja yang dikerjakan oleh sistem. Nah, sebenarnya hukum termodinamika ke-1 ini dipakai ketika revolusi industri pertama ya. Kan waktu itu mereka banyak menciptakan mesin uap dengan tujuan supaya bisa mengubah energi panasnya itu menjadi energi mekanik. Prinsipnya kan kalau mesin uap itu kan mereka bikin uap caranya manasin air. Nah, ceritanya ini nih air nih yang kuning-kuning sama titik ini. Nah, ketika air berubah jadi uap, misalnya ketika air yang berubah jadi uap, misalnya air kalau jadi uap, nah si uapnya itu bisa mendorong ini beban yang ada di atas ini piston. Jadi uapnya itu bisa mendorong piston naik ke atas. Nah, yang tadinya mungkin tingginya cuma segini, setelah airnya itu berubah jadi uap, pistonnya naik jadi segini. Nah, pistonnya ini nanti dipakai untuk menggerakkan mesin, entah itu mesin kereta api, entah itu mesin uap, ya yang di pabrik yang entah itu mesin kertas, mesin printer, komputer, udah mesin apapun itu semua digerakkan dengan uap. Nah, di sini eh, energi yang terjadi yang berubah itu perubahan energi internal sistem, energi yang berubah di sini itu bisa diketahui dengan cara kita hitung aja selisih panas yang diterima sistem berapa sama kerja yang dilakukan berapa. Jadi panas ini kan untuk manasin airnya bisa ada kompor. Nah, ini berapa ini? Panasnya itu berapa sama kerja yang dilakukan yang dia bisa ngangkat si piston ini tuh berapa gitu. Jadi panasnya mungkin pakai satuan yang sama ya, panasnya berapa, misalnya berapa kalor, kerjanya berapa kalor. Nah, perubahan energinya di situ. Nah, itu prinsipnya saya lebih buat aplikasinya itu berhitung efisiensi ya, untuk efisiensi mesin. Jadi mesinnya dia panasnya misal 1000, kita ngasih panas 1000, kerjanya cuma 500. Nah, itu kan efisiensinya bisa dihitung dari situ perubahan energi internal. Ya mungkin untuk rumus efisiensinya bukan ini ya, rumusnya emang ada lagi, cuman salah satu bagian dari rumus efisiensi itu ini. Jadi kita kerjaannya itu kita tuh kerja cerdas nggak sih gitu. Apakah usaha yang kita berikan itu setara dengan hasil yang kita peroleh. Nah, itu insight dari hukum termodinamika ke-1. Oke, sampai di sini dulu videonya untuk hukum kedua dan ketiga. Akan kita bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.